Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sore ini insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengaplikasikan rahmat Allah itu dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah menunjukkan kepada kita yang benar itu benar, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan yang benar. Semoga Allah pula menunjukkan kepada kita sesuatu yang salah itu salah, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk meninggalkan yang salah. Untuk itu mari kita awali tadabbur pada sore ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kiai kita nggak hadir ya? Kenapa Pak? Sakera. Oh. Saya ingin mencoba mengulangnya, ingin mereview hasil kajian kita. Apakah masih ingat kajian-kajian sebelumnya? Apa masih ingat kira-kira? Saya khawatir kajian berlanjut, tetapi kajian sebelumnya, untuk itu kita lupakan. Itu yang kita takutkan, atau paling tidak kita khawatirkan. Apa yang kita perbincangkan, apa yang kita tadabburi, kemudian kita terlupakan untuk masa-masa yang lalu. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa hidup kita ini ada dua kali kehidupan dan ada dua kali kematian. Di akhir kehidupan yang kedua, maka kita tinggal memilih. Kalau kita baik, maka kita akan bertemu dengan Allah. Kalau kita tidak berbuat baik, maka kita tidak akan bertemu dengan Allah. Itu saya sampaikan sekitar 10 tahun yang lalu. Karena sama-sama tidak ingat kapan. Saya anggap 10 tahun yang lalu. Lah, itu kira-kira surat apa dan ayat berapa gitu? Hidup dua kali, mati dua kali, dan bagi mereka yang baik akan bertemu dengan Allah, yang tidak baik tidak akan bertemu. Insya Allah lupa. Enggak apa-apa, ini kita cuman hanya mengingat lagi lah, mengingat. Bukan berarti tes untuk kenaikan kelas, bukan. Agar ingat kembali. Saya khawatir sudah kesana, lupa yang dasar itu lupa. Itu yang saya khawatirkan. Itu ada pada surat Al-Baqarah ayat 28. Kalimat Allah, kaifa takfuruna billah. Bagaimana engkau itu ingkar kepada Allah. Wa kuntum amwata, dulu kamu itu mati. Fa ahyakum, kemudian aku hidupkan kamu sekarang. Tsumma yumitukum, kemudian aku matikan kamu. Yang orang mati sekarang ini berada di alam kubur, tetapi masih di ruang barzah. Kemudian kata Allah, tsumma yuhyikum, kemudian aku hidupkan kamu. Hidup, mati, hidup, mati, hidup. Berarti mati dua kali, hidup dua kali. Selesai. Terakhir kalimat Allah itu ditutup, tsumma ilaihi turja'un. Kemudian kamu akan menemui aku, kata Allah. Orang yang menemui Allah itu yang berbuat baik. Yang tidak berbuat baik cukup setelah hidup kedua kalinya dia durhaka, masuk dalam surat At-Tin. Gimana Allah menyampaikan? Laqad khalaqnal insan fi ahsani thumma radatnahu asfala
Ya, maka Allah menyampaikan itu hidup kamu yang patut harus kita ingat kembali. Sekitar 10 tahun yang silam itu kan kita bicara itu. Kemudian setelah itu hidup yang pertama ini ada perintah Allah yang harus kita kerjakan. Apa itu? Menghamba kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah, menghamba. Surat apa itu kira-kira? Ad-Dzariyat 56. Ya, bukan ngetes loh Pak ya, hanya mengingat ulang bersama-sama. Maka menghamba itu adalah tugas utama kita. Kemudian tugas yang kedua, wasta'marukum fiha, memakmurkan bumi ini. Lah, kemudian setelah diberi informasi itu oleh Allah, maka Allah menyampaikan begini. Bapak Ibu sudah hafal surat Al-Kahfi? Belum. Kalau ayat 1 sampai 10 insya Allah hafal. Orang yang hafal surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 itu akan dibebaskan dari fitnah Dajjal. Fitnah itu ujian, Dajjal itu pembohong. Jadi kita yang beriman itu akan terbebas dari fitnah-fitnah, dari ujian-ujian pembohong. Lah, siapakah pembohong itu? Banyak. Ya toh, bisa jadi kita juga pembohong. Lah, ayat 1 sampai 10 untuk cepat diingat, kalau kita murojaah itu dalam sholat enak. Ayat 1 sampai 5 rakaat pertama, ayat 6 sampai 10 rakaat kedua. Kalau belum hafal, tulis tempel di depan. Kalau di rumah. Kalau di sini kan ada imamnya, imam dah hafal, tinggal hanya buka Al-Quran. Allah menyampaikan begini, Al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu mesti datangnya dari Rabb kalian. Allah menyampaikan faman syaa falyu'min, siapa yang mau beriman, berimanlah. Wa man syaa falyakfur, siapa yang mau ingkar, ingkarlah. Allah nggak butuh ke kita. Yang butuh adalah kita kepada Allah. Kok banyak Mas? Iya, alhamdulillah banyak Pak. Banyak, alhamdulillah. Oh ya, tadi ada sumbangan dari Pak Santoso sebanyak 70 paket. Pak Santoso itu mantan Kabag Hukum Kabupaten Probolinggo, istrinya mantan UP Kabupaten Probolinggo. Tadi diserahkan ke Pak Santo, cuman permintaannya takmir memberikan itu suruh foto. Apa itu riak ya? Enggak ya Pak? Kan kita enggak riak, beliau minta. Maksudnya sudah sampai karena beliau menjadi tim untuk teman-temannya. Siapa yang mau bersedekah dikumpulkan. Kalau sudah diserahkan masjid A, masjid B, masjid C begitu. Kemudian kebetulan istrinya ikut pengajian di Al-Ma'un. Kemudian beliau menyampaikan, semoga nggak usah tiap pekan Pak, tiap bulan aja bagus. Maka Allah menyampaikan itu suruh pilih oleh Allah. Terima kasih Pak, sampai lupa saya menyampaikan terima kasih diberikan tadi. Kalau mau kafir, kafirlah. Allah tidak butuh kita beriman, Allah tidak butuh kita kafir. Allah sudah memberitahukan, kalau ingin bertemu dengan aku, ini syaratnya. Kalau tidak ingin, ya ini syaratnya. Kan tinggal pilih saja. Kalau mau bertemu, beriman. Kalau tidak mau bertemu, ya kafir. Itu ada pada surat Al-Kahfi.
Jadi kalau 1 sampai 10 atau ayat terakhir 10 itu di Al-Kahfi itu terbebas dari fitnah Dajjal. Nah, itu tadi Al-Kahfi 29. Saya mengingat lagi agar Bapak Ibu teringat itu. Bagaimana kemudian ingin bertemu dengan Allah itu? Beriman. Iman itu Bapak, itu adalah non-indrawi. Iman tidak bisa dilihat dengan indera, tetapi iman bisa dirasionalkan. Allah itu ghaibun, Allah itu non-indrawi. Allah itu tidak bisa diindra, tetapi Allah bisa dirasionalkan. Dengan apa? Ayat-ayat Al-Quran yang kita kenal Al-Qanunus Sababiyah, dengan hukum kausalitas. Contohnya adalah kita lahir dari rahim ibu itu adalah akibat. Sebab apa kita lahir dari ibu? Karena permainan ayah dengan ibu. Yang betul Pak Ketua. Ini Pak Ketua Kokam, Mas. Ya. Sebabnya ayah ibu bermain, akibatnya saya lahir. Itu namanya hukum kausalitas, qanunus sababiyah. Orang berzina, Allah marah. Itu namanya kausalitas. Kalau mau bicara kausalitas nanti aja. Yang penting ini dulu kita ingat. Kemudian orang beriman itu tidak bisa diindra, tetapi bisa dirasionalkan. Kalau ibu sudah berbuat baik, mesti itu beriman. Mesti itu beriman. Kalau ada orang yang songong, apa songong? Pak Sugi mana Pak Sugi? Songong itu bahasa Madura Pak? Hah? Bahasa Indonesianya songong itu apa Pak? Hah? Iya, bahasa Indonesia apa? Sulit ya? Ada yang bisa menerjemah songong? Hah? Bukan. Hah? Temperamental, mendekati 11-12. Tetapi songong itu orang benar ataupun salah dia merengut. Nah itu songong namanya. Jadi orang beriman itu dikunci oleh Allah ada pada surat apa kira-kira? Bapak Ibu masih ingat kira-kira surat apa? Surat Al-An. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang mukmin yang sebenar-benarnya. Pada surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Insya Allah lupa. Itu orang beriman. Jadi kalau disebut nama Allah bergetar. Tadi saya adzan Pak. Adzan. Pak Sugi bilang, wih adzannya loros katanya. Ya lurus. Jadi kalau adzan begini, nggak lurus kata Pak Sugi, lurus begini. Ya, saya lupa adzannya setelah hayya 'alas shalah apa tadi itu gitu. Pak Sugi berbibi begini, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah gitu. Orang yang tidak pernah adzan kan lupa. Karena tadi saya cuma ada dengan Pak Santo biar saya yang adzan gitu. Pak Sugi nakal langsung masuk ke toilet agar tidak ada. Kembali, orang beriman itu ada resonansi kalau disebut nama Allah itu. Kalau ayat Allah dibaca, bertambah keimanannya itu. Gembira dia. Gembira. Maka apa yang dia resonansikan kemudian dia gembira, dia pasrah hidupnya kepada Allah, tawakal. Maka orang yang sudah pasrah kepada Allah itu dia mesti mengerjakan salat.
dia mesti memberikan harta yang dia miliki kepada orang yang membutuhkan, yang kita kenal dengan infak atau sedekah. Itu orang beriman, nggak bisa diindra. Tetapi kalau sudah ada ini, ya kan sudah bersedekah, dia mesti beriman orangnya. Nggak mungkin. Kalau sudah memberi ini, beriman, karena dia sudah berinfak. Apalagi sudah sholat, masuk di masjid ini. Orang yang masuk masjid itu mesti Allah berikan apa itu? Rahmat. Rahmat itu sa'adatul kubra, kebahagiaan yang besar. Karena ketika kaki kanan kita melangkah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah, bukakan pintu rahmatmu untukku ya Allah. Kaki kanan naik. Kemudian kita sholat tahiyat al-masjid, rahmat itu mesti datang. Innaka la tuhliful mi'ad, Allah tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Apa ada bapak ibu duduk di masjid ini kemudian ibu gelisah? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Mesti senang, mesti senang. Karena itu kecuali mungkin kita tidak berdoa ketika naik masjid, karena kita turun, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah berikan karuniamu kepadaku. Setelah kita berada di area ini kita turun. Itulah yang disebut iman. Kita tidak usah ngupas kafir ya, tidak usah ya, biar tidak kafir, biar tidak ingkar. Cuman saya beritahukan aja, orang yang tidak akan ketemu Allah tadi, dia yang akan cukup di neraka itu. Bapak Ibu buka surat An-Nisa ayat 150 sama 151. Nu'minu bi ba'din wa nukaffiru bi ba'din. Ulaika humul kafiruna haqqan. Pada bagian tersendiri dia beriman, pada bagian tersendiri dia ingkar. Itulah kafir yang sebenar-benarnya. Saya pernah mendengar begini, enggak usah pakai jilbab, yang penting hatinya dijilbabi. Ya salah, yang harus dijilbabi ya ininya, kok hatinya dijilbabi, kan begitu. Nah kalau itu begitu, dia kafir yang sebenar-benarnya. Ada istilah begini lagi itu, sholat jalan maksiat, STMJ kalau nggak salah ya, disingkat oleh anak-anak itu, sholat terus maksiat jalan. Begitu Pak Ketua. Nah, semoga kita tidak. Itu hanya informasi aja lah, kita tinggalkan. Jangan berbuat itu. Jangan berbuat. Saya mengingat kembali. Kemudian besok ini ketemu Allah. Kemudian ini tidak ketemu Allah. Yang tidak ketemu Allah itu siapa? Bapak Ibu buka Al-Qur'annya, itu ada pada surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Amat banyak besok yang ada di neraka jahanam. Siapa isinya? Manusia dan jin. Padahal tadi pada surat apa Ustaz tadi yang 56 Ad-Dzariyat, kita beribadah. Tetapi di neraka jahanam manusia dan jin isinya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia sudah aku beri hati, tetapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Aku beri dua telinga, tetapi tidak kau gunakan telinga itu untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Aku beri dua mata, tetapi tidak kamu pergunakan untuk kebajikan. Tutup oleh Allah ayatnya, ulaika kal an'am balhum adol. Perilakumu itu, kata Allah, seperti perilaku binatang, malah lebih bejat dari binatang. Itu surat Al-A'raf 179. Sampai sekarang ayat itu tidak dihapus, tidak ditipek, tidak direvisi oleh Pak Prabowo, tidak. Yang direvisi itu tahun 2026 KUHP.
Lah, apa yang menjadi ibrah? Kenapa Allah kok nyebut ini? Kok seperti binatang dan lebih jelek dari binatang? Apa binatang semuanya jelek? Enggak kan? Nah, coba contohnya, contoh. Kalau ibu bapak tahu semut, bilis, Pak Sugi semut enggak tahu. Bilis Pak, bilis. Itu hidupnya hanya setahun. Hidupnya semut itu setahun. Enggak lebih. Tetapi kalau suruh ngambil makanan, itu sampai melebihi badannya, dibawa oleh semut itu, ya toh? Dibawa, ditumpuk-tumpuk, padahal hidupnya setahun. Hidup saya 1125 Pak. Bapak bisa juga 125, kan gitu. Tetapi semut 1 tahun mati, makanannya masih numpuk. Itu disebut tamaun. Tamak. Jadi kalau ingat kepada hadis Nabi tentang Bilal, hei Bilal, apa yang ada di atas mejamu? Kurma ya Nabi. Untuk apa Bilal kurma itu? Untuk aku makan esok ya Nabi. Apa kata Nabi? Masihkah engkau tidak percaya bahwa besok Allah tidak memberi rezeki untukmu? Itu hanya meletakkan itu Pak. Apalagi Bapak ada di bank uangnya ratusan juta. Untuk apa itu? Ingat hadis Nabi itu. Maksudnya adalah kalau di antara kita 40 rumah kita masih ada orang yang tidak makan, dosa besar kita. Itu namanya murtakabul kabair dalam agama. Kalau masih ada masakan di rumah, belum kita makan, masih ada tetangga yang tidak makan. Lah, itulah semut. Bapak pernah tahu laba-laba? Saya dulu masuk Probolinggo itu di 527 ada gambar laba-laba gitu. Ya, sekarang nggak ada Pak. Mungkin tentaranya takut disamakan dengan laba-laba. Laba-laba itu rumahnya setiap sejenis laba-laba, apa namanya itu, masuk ke area mesti mati, terjerat. Serangga, setiap serangga masuk mesti mati. Dan anehnya, betinanya laba-laba itu, kalau laki-lakinya itu menjimai, habis dijimai, dibunuh laki-lakinya itu. Aneh enggak? Aneh. Maka kata dalam ilmu psikologi, kalau manusia punya jiwa seperti laba-laba, dalam otaknya, dalam logikanya berkata, sopo si tak mangan esok. Yang mau saya makan besok siapa? Habis Tom Lembong, sopo si tak mangan. Bapak kenal Tom Lembong? Masa sudah kenal? Kapan kenalnya? Kapan kenalnya? Ya, itu saya ingatkan yang lama. Tentang apa? Tentang kehidupan kita. Dari apa yang saya ingatkan tadi itu, malam ini kita ingin bahagia enggak kira-kira? Ingin kan? Sama Pak, saya juga ingin bahagia. Bahagia itu orang yang selalu dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentu kalau kita ingat tadi apa yang Allah berikan ke kita, bahwa kita tidak boleh menjadi laba-laba, tetapi oleh Allah suruh jadikan ibroh, namanya itu nyaruan. Apa Pak? Tawon. Tawon itu hinggap di mana saja, tidak pernah merusak. Yang dimakan itu apa namanya? Ya, bunga. Bunganya itu nggak hancur Pak. Itu laba-laba. Laba-laba. Tawon. Dia bermanfaat untuk orang. Ketika apa yang dimakan dia mesti baik-baik, maka hasil produk secara ilahiyah menjadi syifa, menjadi obat. Maka itulah yang harus ibroh, yang disebut Allah itu ibroh. Wa inna lakum fil an'ami la ibratun. Sesungguhnya pada binatang ternak itu ada ibroh, ada pelajaran. Yuk tiru tawon, jangan tiru semut, jangan tiru laba-laba. Tirulah tawon. Kata Rasulullah ketika ditanya, khairun nas itu, orang yang baik itu apa?
Man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu orang yang panjang umurnya dan baik perilakunya. Itu orang bermanfaat. Wa khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Semoga Allah melipat gandakan rezekinya yang membuat ini. Semoga Allah menambah ajrnya, pahalanya. Karena punya saya kok 5 aja banyaknya. Ya, enggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu, itulah yang dijadikan ibrah bagi kita. Yuk kita buka untuk menjadi kehidupan yang bahagia. Allah menyebutnya hidup dunia bahagia itu disebut apa? Hayatan thayyibah. Hidup yang thayyib. Thayyib itu, Pak, kebetulan anak ideologi saya kemarin jadi khotib di sini. Ya, itu thayyib namanya. Thayyib itu artinya adalah tidak membahayakan kepada ragawinya, tidak bahaya ke akalnya, tidak bahaya ke kolbunya. Itu thayyib namanya. Kalau namanya thayyib dia meler, itu bukan thayyib. Nah, paham lagi? Jadi kalau punya putra bagus beri nama thayyib. Lah, itu thayyib. Hayatan thayyibah, hidup yang baik. Jadi kita ini pinginnya kan hayatan thayyibah. Apa ciri-ciri hidup yang baik itu? Bapak buka dalam Al-Quran yang sekarang punya apa namanya? Punya aplikasinya. Itu pada surat An-Nahl ayat 97. Itu kalau Bapak faham terhadap ayat itu dan artinya, itu kita mesti hayatan thayyibah. Kalimat Allah begini. Man amila sholihan, siapa orang yang berbuat baik, min dzakarin au untha, baik itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia berada dalam kondisi beriman. Jadi orang yang akan baik itu laki, perempuan, dia beriman. Kan begitu. Allah kemudian bilang apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan aku beri dia kehidupan yang baik. Laki-laki, perempuan yang sedang beriman akan diberikan oleh Allah kehidupan yang baik. Paham? Hayatan thayyibah. Walan yajziyannahum ajruhum, maka akan aku beri ajr. Ajr itu pahala. Bi ahsani, pahala yang baik, kata. Ahsan itu amat baik, Pak. Kalau hasan baik. Ahsan itu dalam bahasa Arab namanya isim takdir. Baik, amat sangat baik. Hasan baik. Nur hasan, cahaya baik. Tidak nur ahsan, tidak boleh itu, tidak boleh. Tidak boleh nur hasan. Nur hasan, cahaya baik. Nah, wala nuziyannahu ajruhum bi ahsan. Diberi pahala yang baik, katanya Allah. Bima kanu ya'malun, apa yang kamu kerjakan itu. Laki, perempuan beriman, maka baik. Bagaimana kondisi kebaikan itu? Banyak di antara para mufassir, para ulama, kemudian yang pertama, hidup thayyibah itu yang pertama adalah dia hidupnya penuh dengan ketauhidan dan keikhlasan. Hidup kita itu penuh dengan ketauhidan dan keikhlasan. Semata-mata apa yang kita kerjakan untuk Allah. Bapak Ibu, apa masih ragu enggak kira-kira bahwa hidup ini ditentukan oleh Allah? Ragu enggak kira-kira? Kalau ragu, berarti tidak irama tauhid. Apa yang kita baca setiap saat? Yuk, apa yang kita baca setiap saat? Pak, tadi itu orang yang beriman, dia sholat. Sholat itu, Pak, SK Allah, titik. Allah memberikan SK pada surat Toha ayat 14. SK, kalau saya sebutkan SK, yang wajib kita kerjakan. Amat sangat wajib. Kalau itu SK, surat keputusan presiden, maka di situ ada konsiderannya. Kalau ibu atau bapak, kalau yang pernah ASN mesti menimbang, membaca itu konsideran. Ada konsiderannya di situ. Maka dalam sholat itu ada rukunnya niat. Takbiratul
haram. Berdiri kalau yang mampu, kemudian baca Fatihah, kemudian ruku, tumaknina dalam ruku, iktidal, tumaknina dalam iktidal. Itu kalau yang pakai begitu 17, yang tidak pakai diulang itu 13. Maka tentunya sholat itu ada konsiderannya. Apa konsiderannya, Pak? Yang Bapak baca setiap saat 17 kali minimal. Apa konsiderannya? Ibu bapak baca itu kok itu? Hah? Apa? Ayo, iya. Tidak wajib itu, tapi itu konsideran. Iftitah. Doa iftitah itu konsideran kalau saya katakan. Tidak wajib dibaca, tidak batal soalnya tidak baca itu. Tetapi itu konsideran Allah itu. Apa yang dibaca? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Sungguh ya Allah, sholatku, nusukku, nusuk itu ibadahku, hidup dan matiku ya Allah hanya untuk Engkau. Ini ketauhidan ini. Padahal tidak membatalkan sholat, tapi itu adalah ketauhidan. Kemudian masuk kepada perintah Allah, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Engkau tidak aku terima, kamu ingat aku kalau kamu tidak baca Fatihah. Ingat itu. Kata Allah, aku tidak akan menerimamu bahwa kamu ingat aku kalau kamu tidak baca Fatihah. Sehebat apa Fatihah itu? Fatihah itu kan dialog kan dengan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamidani abdi, kan begitu kan? Ingat, imam jangan sampai membaca Al-Fatihah tidak putus-putus, karena Allah jawab itu. Tetapi mari kita lihat, Al-Fatihah itu banyak namanya. Ada Ummul Kitab, ada Al-Furqan, banyak ya, puluhan. Tetapi kalau berapa surat seperti At-Taubah itu cuman Al-Bararah ya. Mari kita coba. Tetapi Al-Baqarah, Al-Fatihah itu adalah Mab'uthul Mathani, 7 ayat yang terulang. Imam Malik menyatakan bahwa Fatihah itu tidak ada bismillahnya. Karena bismillah itu sudah ada pada surat An-Naml. Innahu min Sulaimana innahu bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada. Kata Imam Malik. Imam Syafi'i menyebutnya bismillah itu dikerjakan karena ada hadis Nabi, kullu amrin ribalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Kalau sesuatu yang baik tidak baca bismillah tertolak, kata Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i membacanya jahar, bismillahirrahmanirrahim. Sementara Muhammadiyah baca basmalah tetapi sir. Sir itu sembunyi. Paham Pak ya? Nah, sir itu sembunyi. Kalau sir-siran sembunyi. Itu bahasa Arab loh Pak, sir itu. Bahasa Arab itu. Maka kalau Muhammad itu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya sama-sama 7. Ayo kita hitung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 kan? Baca bismillah. Ini Imam Syafi'i dan termasuk Muhammadiyah menggunakan ijtihad jamaiyah pakai itu. Sekarang Imam Malik enggak usah bismillah. Kita lihat masih 7 juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 kan? Pak,
Untuk Allah itu 4, untuk kita 2, untuk kita dan Allah 1. Maka ketika kita baca Al-Fatihah, dikala kita berdiri dalam sholat, memujanya kepada Allah itu 4, kita hanya 2. Bismillahirrahmanirrahim, pada siapa? Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, siapa? Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah dan kita. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, untuk siapa? Kita. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, hanya 2 untuk kita. Pak, kalau 7 ayat ini di100-kan, kemudian untuk Allah 4, kita 2. Maka masing-masing dapat berapa? Kalau 100 kita bagi 7, masing-masing dapat 14 ayat. Kalau untuk Allah maka 57, kita hanya 28. Maka bacalah, bersyukurlah kepada Allah dengan kalimat Alhamdulillah terus menerus. Habis ini Pak, ditutup aja dengan Hamdalah dulu. Maka kalau ada sesuatu, kita harus bersyukur terus itu. Kita menemukan kebajikan gini, keenaan begini, apa yang harus kita ucapkan? Gitu saja. Ayo. Sama dengan kemarin, bagaimana kalau bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kocak, kelia, kan gitu loh Rasulullah. Kemudian baca surat Ali Imran, ayat beberapa? Hafal? Kalau menemukan kebajikan ini, maka kalimat kita apa? Ini nikmat apa enggak? Terus apa kalimat kita yang diucapkan ke Allah? Alhamdulillahilladzi apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Engkau ya Allah atas nikmat yang Kau berikan kepadaku, kenikmatan yang sempurna. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau menemukan tidak baik, alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.